Hai bola supporter semuanya, ada Delta Gonzales di sini. Tentunya kita kembali lagi bersama Delta dengan Sri Mulyati. Sri Mulyati di sini ya, seorang jurnalis dari bolasport.com. Nah, sebelum kita ngobrolin soal tema di video kali ini, jangan lupa untuk bola supporter semuanya subscribe di YouTube channel bolasport.com. Kali ini sesuai dengan baju Delta hari ini, kita nggak janjian ya? Iya. Birunya sama, biru tahu biru semua. Nah, kita akan ngomongin soal Real Madrid. Ada apa sih dengan Real Madrid kali ini? Bau-baunya nih ya, Real Madrid tuh bentar lagi mau juara Liga Spanyol. Juara Liga Spanyol. Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita memuja-muja Real Madrid ini, kita harus flashback dulu apa sih yang udah diraih, apa yang udah dijalani oleh Real Madrid di musim ini. Kalau bicara soal awal musim sih sebenarnya kayak Real Madrid ini udah agak mateng ya dari rencana mereka gitu kan, datengin pemainnya beneran kayak emang mau soalnya beberapa musim terakhir kan emang dominasi Barcelona tuh susah sekali kan kayak dipatahkan oleh Real Madrid ini gitu loh. Nah, mereka strateginya buat ngalahin Barcelona itu dengan mendatangkan pemain-pemain yang namanya udah nggak dirapkan lagi gitu loh. Karena kalau dilihat dari musim kemarin itu kan kayak Real Madrid itu habis ditinggal Ronaldo, ya, benar. Itu malah mereka kayak kita nggak mau Los Galacticos lagi gitu, kita datengin pemain-pemain muda yang akhirnya malah kayak gagal total nggak sih kan? Iya, karena dari sejarahnya itu kelihatan Real Madrid itu sukanya tuh gagal ya kalau mendidik pemain muda, yang mereka inginnya pemain-pemain yang udah matang. Di musim ini pun mereka mendatangkan ada 4 ini, salah 2-nya itu ada Luka Jovic dan juga Eden Hazard. Oke ya, pasti Madriditas semuanya lihat Eden Hazard itu, aduh kok kayak gini sih gitu ya, mungkin ya gimana nih? Soalnya kan kayak ekspektasi udah besar banget kan ya, apalagi itu Hazard kan bukan pemain yang kemarin baru diincer gitu, tapi emang dari dulu, dari dia kayaknya tuh udah yang di Chelsea udah bagus-bagusnya tuh Hazard tuh pasti dipengenin banget sama fansnya Real Madrid gitu. Tapi udah ada sinyal-sinyal nggak bagus tuh pas pramusim katanya dia kegendutan, terus awal musim langsung cedera, terus kan lebih sering cederanya gitu loh, dan dia kayaknya baru nyetak pokoknya kurang dari 10 gol sampai sekarang gitu di Liga Spanyol aja gitu. Jadi kayak gara-gara itu juga, rencana yang sebenarnya terhitung matang tapi ternyata pas dijalanin tuh nggak jalan. Nah, itu Real Madrid itu kan awal-awal musim kan sempet kayak nggak ada yang prediksi kalau mereka bakal juara gitu loh. Jadi di awal musim emang Real Madrid ini kurang menggigit ya, kurang impresif banget, apalagi Ronaldo pergi, Hazard masuk, otomatis kan semua beban, semua pekerjaan, semua jatuh ke Hazard semua ya. Dan di sini juga kalau kita flashback lagi, Hazard itu Delta inget ini ya, penampilan pertama, kedua, ketiga dia belum bisa cetak gol. Baru penampilan keempat Hazard ini baru bisa cetak gol. Itu aja cuma satu. Dan di 10 penampilan Hazard baru bisa mencetak 1 gol dengan 4 assist. Oke, Ronaldo menangis melihat ini pasti ya. Kayak suksesor tuh gini banget gitu ya, iya, mungkin dia gitu loh. Dan juga yang menarik tuh malah akhirnya Hazard gagal gitu ya kan, Real Madrid sebenarnya penyerangnya kan banyak kan ya, mau yang senior mau yang muda gitu, dari yang lama-lama kayak Benzema, kayak Bale, terus juga si Vinicius sama Rodrigo yang diharapkan gitu. Tapi yang dari 4 pemain itu yang mentereng itu cuma Benzema. Benzema ya malah. Benzema doang. Ya itu peninggal Ronaldo juga, lagi-lagi Ronaldo di sini ya. Yang keroknya ini ya. Dia kayak kayak mantan terindah banget ya pasti ya. Aduh deh, kalau ngomongin mantan udah deh ya, nggak bisa dilupain. Jadi Ronaldo pergi, Benzema juga di sini ada kesempatan untuk unjuk gigi juga ya di sini. Benzema juga, Gareth Bale juga. Tapi sayangnya Gareth Bale juga, tapi kalau Gareth Bale tuh kayak semacam kayak yang case yang emang
nggak tahu, itu bingung sih kita nyalahin siapa gitu kan, karena sebenarnya katanya nih ya, Zidane kan musim lalu baru baliknya musim lalu lagi. Nah itu tuh katanya pas dia resign ya berhenti gitu ya pas berhenti akhir musim yang pas habis juara Liga Champions itu, katanya karena Real Madrid tuh mau mempertahankan Bale tapi ngelepas Ronaldo gitu, karena klubnya tuh yakin banget kan ya kalau Bale tuh udah bisa kok, apalagi karena emang pas habis Liga Champions itu si Bale kan emang lagi yang menentukan Liga Champions-nya itu gitu loh. Nah karena itu katanya dia pergi kan, terus akhirnya balik lagi. Nah pas balik lagi itu katanya Zidane tuh kayak sebenarnya pengen menyingkirkan Bale gitu loh. Makanya kan sejak awal musim ini kan Bale kan disuruh pergi terus kan, yang kayak ke Cina gitu, sampai Real Madrid tuh katanya mau subsidi gajinya Bale biar yang penting dia pergi gitu loh. Oh my god. Gitu. Isunya sih, isu panasnya gitu, tapi akhirnya kan nggak jadi kan, terus akhirnya ya udah dipertahankan. Pas dipertahankan ya beginilah hasilnya. Maksudnya dipertahankan di bangku cadangan kan. Kalau kita lihat banyak banget foto-foto viralnya Gareth Bale kemarin waktu Real Madrid bertanding kemarin, pakai masker gitu, pakai masker terus enak tidur. Pakai teropong gitu ya, pakai tangan gitu sama kertas gitu. Ini gabut per pekan digaji sekian miliar untuk pakai masker di bangku cadangan ini ya. Nah, itu rentetan awal permainan buruk Real Madrid di musim 2019-2020. Tadi ada Hazard dan juga yang kedua ada kiper Courtois. Iya, yang pas awal-awal yang kayak bikin frustrasi ya. Bener banget. Jadi Courtois ini kayak bisa disebutkan ada kamu itu blunder, pembelian yang gagal juga bisa disebut waktu itu. Berapa kali pertandingan itu ya, sampai 9 kebobolan. Iya, pokoknya tuh awal-awal itu dari Liga Champions sama La Liga tuh sama-sama Courtois tuh pokoknya jadi kambing hitam semuanya lah gitu. Soalnya dia tuh kayak memang membuat kesalahan dan bener-bener itu bikin Real Madrid gagal menang gitu. Itu awal-awal tuh 10 laga awal atau apa gitu, itu Courtois tuh masih yang kayak dia itu masih kayak yang paling disalah-salahin gitulah. Terus kayak kebijakan transfernya Real Madrid mulai dipertanyakan nih. Keylor Navas yang udah settle kok malah ditendang gitu loh. Terus datangnya malah katanya Courtois bisa nikat, malah kayak gini gitu. Jadi kayak Zidane awal musim tuh kayak serba salah dia gitu. Bener, jadi Keylor Navas pergi, lagi-lagi nih mantan terindah lagi ya Keylor Navas. Sudah berapa kali Liga Champions diraih bareng Keylor Navas, lalu disingkirkan begitu saja oleh kiper muda. Emang Real Madrid dari awal kelihatan kurang bisa memelihara pemain legenda ya itu ya. Itu Real Madrid di awal musim sebelum adanya pandemi corona ya, sampai kalau nggak salah Februari 2019 ya. Nah ini dia, dari awal pun Real Madrid, aku sebagai Madriditas ini ya, pekan pertama Real Madrid menempati puncak klasemen nih. Nah di pekan kedua ini yang bikin kaget dan heboh banget, langsung meluncur, langsung merosot ke klasemen posisi 8 ini ya. Oh my god, pas sampai 8. Ya janganlah ya Real Madrid segede itu bisa menjadi masuk ke papan tengah, ya jangan. Tapi untuknya di pekan-pekan berikutnya mereka bisa ya salip-salipan ya sama Barcelona waktu itu. Nah itu di awal sebelum pandemi. Setelah pandemi ini ada penggebrakan lagi nih ya. Iya, terus sebenarnya kayak yang agak mengejutkan kan pas yang Piala Super Spanyol tuh kan. Nah itu, tapi itu waktu itu pun Real Madrid juga masih yang kurang konsisten juga gitu, dan memang kayak turning point istilahnya, kayak anti klimaks apa ya namanya, pokoknya tuh kayak plot twist lah ya, plot twist dari La Liga musim ini ya habis pandemi ini gitu loh. Karena justru yang waktu itu diharapkan orang-orang yang digadang-gadang, wah Barcelona pasti makin kuat nih soalnya Suarez sudah balik kan gitu loh. Terus juga Griezmann siapa tahu masih walaupun memang sejak awal musim dia itu juga masih kelihatan meraba-raba masih kurang, masih harganya juga ya sama lah kayak Hazard gitu loh. Cuma dia untungnya Griezmann nggak gampang cedera gitu loh. Pasti ya ini pasti Barcelona bisa lah gitu, istilahnya menjaga keunggulan gitu. Nah tapi yang jadi lakon utama sekarang justru berbalik ke Real Madrid gitu.
Dan kalau menurut aku sendiri gitu loh, tokoh utama dari kebangkitan itu ya kaptennya sendiri, Sergio Ramos. Itu dia kuncinya di situ ya, bola supporter. Sampai ini ya ampun, ini Ramos bisa sampai kayak gini. Jangan-jangan suksesor Cristiano Ronaldo ini adalah Ramos sendiri, gitu. bukan Hazard, bukan siapa Karim Benzema ataupun Gareth Bale di sini ya. Itu kunci kebangkitan pertama. Dan kunci kebangkitan kedua atau yang selanjutnya itu yang tadi Courtois yang katanya jelek, di sini Courtois semakin membaik ternyata, semakin solid dan sepertinya dia juga meraba-raba di awal musim, dia meraba-raba kayak gimana sih La Liga itu, kayak gimana sih Liga Spanyol, kayak Eden Hazard pun juga kayak gitu kan, dia 7 musim Di Liga Inggris merumput di Liga Inggris langsung ke Spanyol, otomatis ya butuh adaptasi yang cukup lama juga ya. Bahkan gitu. Cristiano Ronaldo kan awal musim di Real Madrid juga nggak begitu, itu kan belum settle banget Iya, kan. benar. Gitu. Jadi terus kayak Ramos tapi emang beneran kayak apa ya, kayak kan emang dari awal tuh kan masalahnya Real Madrid itu kan kayak strikernya tuh yang kurang bisa diharapkan kan ya, kayak paling cuma Benzema gitu. Tapi kalau Benzema lagi nggak bisa gitu ya udah kayak mereka kayak ya udah habis gitu loh. Tapi habis pandemi ini beneran kayak Ramos tuh kayak ya udah deh, istilahnya kalau aku sendiri aja kayak bahasa gaul itu gue sikat aja nih semua gitu loh. Mumpung gue bisa, gue sikat aja ini ya. Jadi setelah pandemi ini ada 9 pertandingan dari Real Madrid dan mereka menuai poin penuh dari 9 pertandingan itu ya, luar biasa. Oke, dari Courtois udah, dari Eden Hazard juga semakin membaik juga, dari Benzema ini sepeninggal Cristiano Ronaldo, Benzema yang selama ini menjadi shadow striker ini ya, mereka Benzema jadi kelihatan lebih unjuk gigi di sini ya. Iya, kayak udah bukan pelayannya lagi ya. Iya benar, Kak, udah bukan pelayannya Ronaldo. Gak ada yang dilayani soalnya. Dia istilahnya bisa tampil diri sendiri. Gitu. Bener banget, kelihatan lebih impresif. Dan juga untuk Luka Modric ini ya, peraih Ballon d'Or 2018 ini juga yang dulunya dibilang kelihatannya piala Ballon d'Or ini it doesn't work gitu ya. Tapi sepertinya sekarang udah bisa menunjukkan lagi kalau dia itu berkualitas di situ. Umpan-umpannya juga cukup memberi warna ya buat lini tengah Real Madrid di sini ya. Oke, di situ. Tuh, jadi kayaknya emang dari 2018 tuh mungkin ada pengaruh pelatihnya juga kan ya, karena kalau si Modric ini gitu, dan kita bisa lihat lah kalau Modric ini jadi salah satu istilahnya kunci dari timnya Zidane gitu loh. Dan makanya pas si Modric ini dilatih sama pelatih yang lain gitu, dia kayak emang nggak bisa sebaik kalau pakai strateginya Zidane gitu. Makanya musim ini dia kayak terlahir kembali gitu loh. Dan sama Benzema sama Ramos jadi salah satu. Jadi ini kayak para tetua menyelamatkan Real Madrid gitu, karena yang dianggap buat jadi kayak penerus masa depan klub itu malah belum menunjukkan tanda-tanda tanda-tanda kalau mereka siap buat ngemban tugas ini gitu loh. Iya, berarti di sini pemain mudanya belum terlalu siap ya, masih disikat sama pemain-pemain veteran di sini. Ini keajaiban Real Madrid ada di sini. Nah, kita kalau lihat tabel klasemen ya, Real Madrid sekarang bisa memuncaki klasemen selisih 4 poin dengan Barcelona. What happened with Barcelona di sini? Yang mereka mereka beneran itu sih kayak mungkin konflik internal kan ya. Bisa jadi konflik internal kan, karena memang sebelum pandemi juga banyak pas pandemi juga mereka dari petinggi-petinggi klubnya yang soal masalah gaji, terus juga soal yang transfer Pjanic sama si Arthur itu segala macam gitu. Jadi mungkin emang dari pemain pelatih selalu ngomong itu nggak mempengaruhi ke kita gitu, tapi emang dari dari hasilnya kita bisa lihat kalau manajemennya yang sedang bermasalah itu ternyata juga ikut berpengaruh ke penampilan mereka di lapangan. Iya, tentunya. Dan sejauh ini memang Barcelona selalu mengemban tugas semuanya ke pundak Messi ya, dan Messi sekarang sudah 34 tahun. 33 atau 34 ya sekitar ya, dan selamanya juga gak bakalan kan Messi main terus di situ, dan kabarnya kan Messi juga akan hengkang di 2021 besok. Nah, ini siapa nih yang akan menjadi suksesor Messi? Digadang-gadang siapa itu? Lautaro Martinez Tapi dan itu juga
transfernya dari awal pandemi sampai sekarang belum ada kemajuan kan juga. Jadi Ada juga Ansu Fati yang katanya yang oke, kamu anak La Masia. my next gitu ya, tapi nggak tahu deh ya kayak gimana. Barcelona sekarang sama La Masia kan kayak nggak terlalu kayak dulu kan, yang apa namanya benar-benar mereka mengandalkan La Masia, tapi kalau sekarang mereka udah kayaknya nggak sabar gitu buat itu. Dan juga mungkin ngelihat penampilan Real Madrid yang semakin meningkat, mungkin juga apa ya, panik sendiri kan di dalamnya di situ ya. Jadi itu untuk Barcelona, dan yang bisa di salib oleh Real Madrid sekarang tinggal menyisakan Dua laga lagi di La Liga. Di sini Real Madrid hanya membutuhkan 1 menang ya. Iya, 1 menang atas Villarreal, terus udah mereka bakal bisa juara. Bakal bisa mengunci gelar La Liga di musim ini. Tapi ingat, Villarreal dulu di awal musim ini Real Madrid tertahan imbang sama Villarreal. Iya. Villarreal juga nggak bisa dianggap enteng di sini ya, apalagi ya. Barcelona juga walaupun Barcelona walaupun menang di 2 laga sisa, Real Madrid juga nggak walaupun Barcelona menang di 2 laga sisa juga itu nggak bisa membuat Barcelona bisa mengungguli Real Madrid di sini. Jadi kuncinya emang di Real Madridnya sendiri. Jadi kayak besok. ini tuh tinggal pintar-pintarnya Zidane biar anaknya tuh nggak melakukan kesalahan yang nggak perlu gitu loh. Karena walaupun menang di beberapa pertandingan terakhir kan statistiknya Real Madrid kayak kayak tembakannya mereka tuh masih yang sangat-sangat sedikit gitu loh. Jadi kayak mereka menang tapi belum dominan gitu loh. Nah, ini dia yang perlu diperbaiki sama Zidane, bahwa oke lah mereka nggak perlu mendominasi, tapi seenggaknya efektif lah gitu loh, kayak di laga-laga sebelum ini gitu loh. Udah itu bisa dijaga nggak gitu, karena janganlah gitu kayak tinggal 2 laga terus nervousnya muncul lagi. Iya, gitu. karena dari awal musim pun Real Madrid juga punya catatan buruk dalam mempertahankan puncak klasemen ya. Nyatanya juga masih naik turun ya di lawan Barcelona ya. Itu untuk Real Madrid di musim ini, dan Barcelona semoga berhasil di musim ini, tidak memalukan. Real Madrid juga semoga bisa mengunci gelar juara di musim ini ya. Itu dia ulasan kita soal Real Madrid di musim La Liga di musim 2019-2020. Saya Delta Gonzales pamit. Saya Sri Mulyati pamit. Jangan lupa Ya subscribe channel YouTube-nya bolasport.com. Dah. Jangan lupa untuk Bola Supporter semuanya subscribe